screenshot deh. Mulai nih. Ya. Sudah siap, Mbak? Udah, Dok? Udah? Sudah. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Ya, semua ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini, pagi menjelang siang, kita berkumpul kembali dalam acara bulanan rutin tiap bulan ya, yaitu adalah prolanis. Prolanisnya apa? Prolanisnya tentang diabetes mellitusnya. Karena prolanis itu kan ada dua ya, diabetes sama darah tinggi ya. Yang sekarang ini baru berbentuk yang prolanisnya diabetes mellitus. Ya semoga yang tahun depan nanti akan terbentuk kembali prolanis yang darah tinggi. Nah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun ya. Semoga kita terus sehat ya, tanpa muncul komplikasi yang macam-macam. Ya. Oke Bapak Ibu, seperti biasa, seperti bulan-bulan sebelumnya, ya, kita kalau prolanis itu mesti ada dua kegiatan utama ya. Yang pertama kalau pagi senam, nanti kalau udah siangan sedikit ya, baru tentang edukasi. Apa sih yang edukasi? Ya tentang penyakitnya gitu aja terus ya, sebulan ya, nggak berubah-ubah. Makanya kalau misalkan diabetes mellitus ini atau penyakit ini, kita lebih banyakin tentang namanya saja, apa sharing ya. Sharing itu berbagi cerita, tanya jawab ya gitu ya. Biar apa namanya, nggak cuma satu penyakit yang dibahas ya. Jadi kalau ini kan nanti belajarnya diabetes mellitus, nanti mau ada yang tanya tentang batuk pilek, mau ada yang tanya tentang stroke, penyakit ginjal, itu nggak apa-apa, nggak ada masalah. Apapun penyakitnya boleh ya, karena kita tidak terfokus atau tidak terpaku ya dengan satu penyakit tok ya. Karena kalau semuanya dibahas tentang diabetes mellitus pun kita sudah mulai paham ya. Bukan jelek ya, udah itu terus ya, bagian berubah ya. Karena ini peraturan ya, Bapak Ibu ya. Peraturan dari BPJS-nya itu mintanya diabetes dan diabetes saja, gitu. Tapi kalau kita 1 jam bahasnya diabetes terus aja, ya bosen juga gitu ya. Oke Ibu, insya Allah kita akan singkat-singkat saja mengenai diabetes mellitus ya. Ini bisa lihat ya di layar ya. Loh kok mati? Oh ya ini ya, diabetes mellitus ya. Apa sih diabetes mellitus? Penyakit gula. Kalau misalkan bahasa Jawanya itu gedis ya. Kalau orang luar, orang kota itu namanya kencing manis ya. Kalau orang Jawa namanya gendis. Ada sih yang dipanggil gendis itu ya. Kayaknya kelihatannya lucu ya, tetapi manis kita namanya ya. Itu penyakit ya. Kan ada ya, ada anak balita namanya gendis gitu. Oke, apa itu penyakit diabetes mellitus? Penyakit diabetes mellitus adalah penyakit yang menahun ya, Bapak Ibu ya. Jadi bukan penyakit kayak batuk pilek. Kalau batuk pilek paling 3 hari sembuh. Atau kalau batuk pilek itu kenanya misalkan kena air hujan atau kehujanan, kecapean, makan gorengan, minum es, itu akan muncul batuk pilek yang singkat, yang cepat muncul penyakitnya. Tapi kalau gula atau diabetes munculnya bertahun-tahun ya. Jadi kita sering minum manis, sering makan manis, kurang olahraga, ya. Banyak rebahannya, banyak tidurannya, itu tidak sesaat. Maksudnya tidak sesaat itu enggak baru 1 hari 2 hari kemarin kita sering manis, atau enggak 1 hari 2 hari kemarin, seminggu kita sering makan yang manis-manis ya. Tapi kita udah lama ya. Udah lama dulu kita suka makan makanan seperti itu. Enggak cuma
nggak cuma dulu ya, tetapi sering ya. Makanya dulu dan sering, bahkan sampai bertahun-tahun kita suka makan makanan yang seperti itu, suka makanan yang berlebih, akhirnya muncullah sakit diabetes mellitus. Jadi diabetes mellitus bukan karena sakit kemarin ya, tetapi itu karena kebiasaan kita yang kurang pas dulunya. Itu ya. Apa sih yang kurang pas? Itu karena ini loh, ditandai oleh kadar glukosa darah yang melebihi batas normal secara maut. Itu ya, gula darahnya melebihi batas normal. Kok bisa melebihi batas normal ya? Karena kita tidak butuh banyak-banyak. Misalnya gitu ya, tadi kan udah yang sering ngecek ya gula darahnya ya, ada yang 90, nah, kan ada yang 90 ya, ada yang 100, ada yang 200, mungkin ada yang 300, 400, itu kan gula darahnya, betul ya. Kapan sih dibilang tinggi? Kalau tinggi kan biasanya oleh yang puasa ya, yang puasa kan di atas 120. Kalau yang nggak puasa itu kan di atas 200 ya, itu kan tinggi dia. Nah, kenapa itu bisa tinggi gulanya ya? Karena kita nggak butuh sebanyak itu, Bapak Ibu. Ya, misal hari ini tubuh kita cuma butuh gula darahnya saya cuma butuh 100 ya, tapi kita makannya banyak ya. Terus kita juga aktivitas fisiknya juga tidak banyak. Akhirnya gula yang banyak yang di dalam tubuh kita jadi numpuk ya, jadi tinggi. Makanya kadar gula darahnya melebihi batas normal. Itu loh, karena kita banyak dulu ya. Dulu kita begitu pula yang dengan anak-anak muda zaman sekarang ya. Apalagi zaman sekarang itu makanan manis itu banyak sekali. Tambah lagi makanan manis banyak, terus mudah dapatnya ya. Kalau dulu kita mau cari, sekarang kan warna-warna Bapak Ibu ya makanannya. Mie ayam dulu mungkin susah sekarang. Di sini mie ayam, sana mie ayam, mie ayam banyak. Enggak cuma ayam, bakso. Ada lagi sekarang jajanan sebelah ya. Ada lagi jajanan-jajanan ringan-ringan yang kayak sosis ya. Makan-makanan seperti itu. Sekarang banyak yang jualan seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Itu memang enak itu. Tetapi kalau berlebihan tidak bagus. Ya, yang zaman sekarang, makanan yang seperti itu mudah didapat dan mudah atau tersedia di mana-mana. Akhirnya apa? Akhirnya yang kena diabetes mellitus itu yang kena siapa? Anak-anak muda ya, Bapak Ibu ya. Anak-anak muda tuh sebenarnya sudah banyak ini yang terkena diabetes mellitus, tapi sayangnya mereka seringkali tidak menyadari kalau terkena diabetes mellitus. Taunya sadar pas kapan? Taunya sadar pada saat muncul komplikasi berat. Gitu ya. Tiba-tiba dia kena sakit jantung. Tiba-tiba berat badannya turun terus ya. Padahal makannya banyak kok, berat badannya turun. Ternyata pada saat diperiksa gula darahnya tinggi. Kenapa kok bisa tinggi? Ya, karena zaman sekarang ya, nggak kayak zaman dulu. Zaman sekarang kita banyak berinteraksi sama handphone, main game, banyak rebahannya ya, kurang olahraganya, kurang aktivitasnya. Akhirnya anak-anak muda zaman sekarang itu banyak yang terkena penyakit diabetes mellitus. Tapi kalau saya lihat ini sih Bapak Ibu, yang di klub ini ya, jarang anak mudanya ya. Tapi dulu alhamdulillah ya, harus bersyukur alhamdulillah dikasih umur panjang ya Bapak Ibu ya. Zaman sekarang ini banyak yang ya masih muda tuh udah pada sakit-sakitan, umur 40, 50 gitu ya Bapak Ibu ya. Kasihan saya kadang-kadang. Ya udah,
Oke, lanjut ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sampai sini ngantuk nggak? Udah tadi ya? Waduh. Tadi anu ya, senamnya kayaknya beda ya. Kok ada apa sih tadi? Ada game-gamenya tadi ya? Oh ada. Oh pantes. Oh ada jalan saya juga. Jalan saya kemana tadi? Oh muter-muter kan? Oh muter ini dari atas ini terus turun tuh. Berapa putaran Bapak Ibu? 10. Oh my god. Setengah jam ya. Alhamdulillah sehat-sehat semua ya Bapak Ibu ya. Lututnya nggak ada yang sakit Bapak Ibu? Nggak ada ya? Asam urat semuanya normal. Oh, lututnya sakit. Aduh, ya. Besok kalau yang lututnya sakit ya, nah, coba periksa nadi yang sini ya. Nanti kita cek asam uratnya berapa gitu ya. Karena yang kita cek itu kadang nggak cuma gula aja, tapi kadang-kadang kalau di sana di situ ya di BP ya, kita cek kolesterolnya, kita cek asam uratnya. Bisa jadi Bapak Ibu ya, gulanya normal ya, tetapi hasil laboratorium yang lain kolesterolnya pada naik semua. Ini kan baru dicek gula ya, tiap bulan ya. Nah, nanti kan ada cek lagi tuh yang 6 bulan itu ya. 6 bulan. Itu kan yang dicek banyak gitu ya. Gula, kolesterol, fungsi ginjal. Jadi kan cuma 2. HbA1c nggak dicek. Oh iya, kalau asam urat nggak ada. Asam uratnya nggak ada. Jadi karena yang berkaitan dengan gula dan hipertensi, yang paling berbahaya adalah kolesterol ya. Karena kolesterol itu kalau udah bersatu mereka ya, bersatu membawa awan ya. Awannya siapa? Gulanya tinggi, kolesterolnya tinggi, darah tensinya tinggi. Risiko untuk terjadi komplikasi seperti sakit jantung, sakit stroke dia akan semakin meningkat. Makanya kita biasanya cek yang 6 bulan itu ceknya banyak ya. Cek HbA1c, cek gulanya itu ya. Terus cek kolesterol ya, cek pipis ya untuk tahu fungsi ginjalnya bagaimana ya. Itu yang 6 bulan itu. Tapi nggak dicek asam urat ya. Karena asam urat tidak menyebabkan sakit jantung dan sakit stroke. Tapi yang dicek itu yang tadi itu kolesterol dan itu fungsi ginjal. Nah, ini harus rutin ya ibu ya, bapak ibu ya. Kalau yang bulanan ini bisa nggak hadir begitu ya, atau nggak cek laboratorium, nggak apa-apa. Tapi kalau yang 6 bulan nyaman. Karena itu kalau dicek pakai duit itu ya 500 ribu kayaknya lebih tuh. Orang itu aja bapak ibu ya, saya bilang ya. Kolesterolnya yang dicek nggak cuma 1 ya. Ada LDL, ada HDL, triglycerid, kolesterol total ya. Kita kalau cek di sini ya, kolesterol saja berapa ya lebih? Tahu nggak kalau cek di sini? 35 ribu ya. Oh itu tuh kolesterol doang loh, kolesterolnya top ya. 35 ribu. Ya itu kita ceknya kalau yang 6 bulan itu ada LDL, ada HDL, ada kolesterol itu, ada triglycerid. Ditambah lagi cek gulanya. Gulanya apa? Puasa apa ada puasanya? Oh puasa ya. Tuh itu boleh cek. Tambah lagi ada cek HbA1c juga. HbA1c itu tidak semua rumah sakit bisa ya. Dan rumah sakit bisa ya rumah sakit. Puskesmas tuh nggak bisa cek HbA1c. Dan itu juga mahal ya HbA1c. Oh tambah lagi cek ginjal gitu ya. Jadi harapannya bapak ibu kalau yang 6 bulan hadir gitu. Kalau yang 1 bulan ini mah kalau misalkan ada acara itu ya udah apa-apa. Tapi kalau bisa 6 bulan hadir gitu ya. Terus ini kita bahas apa nih? Apa itu penyakit diabetes mellitus yang tadi ya saya bilang bapak ibu, gula darah ya batas normal menahun. Nah, itu udah paham kita gitu ya. Diabetes itu gula darah. Lihat nih berapa ini? 500 ya bapak ibu ya. Udah ada yang pernah sampai 500? Oh pernah. Oh. Jangan kalau yang udah sampai 500 alhamdulillah ya. Maksudnya itu jangan sampai terjadi kembali. Bahaya sekali kalau gula darah sampai 500 ini ya.
Pertama kali dicek ya Bu ya, apa yang terjadi pada saat itu yang dirasakan? Itu dok, apa buang air kecil terus. Oh iya. Terus kalau saya kan fungsi gigi terus yang bermasalah. Oh iya, iya giginya anu enggak kropos gitu enggak? Apa gampang goyang itu enggak? Bukan. Oh iya. Oh iya betul sekali ya. Inilah gula ya. Bisa dibilang nyebelin ya gula tinggi ini ya. Dia nyerangnya ke semuanya ya. Alhamdulillah itu masih bisa apa namanya itu turun ya. Belum sampai tahu aja tuh pernah tahu KAD ketoasidosis diabetik. Wah, pasti Bapak Ibu belum tahu ya. Kita belum pernah belajar tuh ketoasidosis diabetik. Ketoasidosis diabetik adalah kondisi di mana tubuh itu keracunan gula ya. Keracunan gulanya sangat tinggi waktu itu ya. Bisa 400, bisa 500. Kalau datang ke IGD, itu datang pasien itu kalau kita cek itu biasanya tulisannya HI ya. HI itu high ya. Kalau di alat itu tulisannya HI, high biasanya di atas 400 gitu. Biasanya pasien datang dengan keluhan mual muntah ya, mual muntah, lemes, keringat dingin. Apa ini? Oh, gitu. Terima kasih banyak. Itu kalau untuk asidosis diabetik ya, itu kan kondisinya sangat berat ya. Bahkan pasien sampai tidak sadar. Kalau pasien seperti itu ya rawat di ICU ya. Kalau misalkan apa namanya dirawat di bangsal biasa tidak bisa. Itu kondisi komplikasi diabetes yang mengerikan ya. Jadi enggak cuma komplikasi organ ya. Komplikasi organ itu apa sih? Komplikasi organ menyerang ke mata, menyerang ke otak, enggak cuma itu. Dan ada namanya ketoasidosis diabetik. Kita belum belajar itu ya tentang, karena itu tarafnya bukan pengetahuan umum sih. Ketoasidosis itu tarafnya untuk tenaga kesehatan gitu ya. Oke Bapak Ibu, apa saja sih tipe-tipe diabetes? Nah, tipe-tipe sih itu ya. Pasti udah hafal ya Bapak Ibu ya. Tipe 1, tipe 2, ada yang tipe lain dan tipe gestasional ya. Tapi yang paling penting dari sini adalah sekarang sudah banyak yang tipe 1. Tipe 1 itu tipe 1 adalah diabetes yang terjadi pada anak-anak ya. Biasanya ini ada kelainan pada pankreas. Pankreasnya itu nggak bisa menghasilkan insulin, sehingga kalau nggak bisa menghasilkan insulin, gulanya banyak di dalam darah. Kalau di dalam darah banyak, ya otomatis dia sakit gula, namanya diabetes mellitus, dan pengobatannya harus dengan insulin, disuntik ya. Jadi beda sama kita yang usianya sudah dewasa. Kalau dewasa pengobatannya itu pakai obat dulu ya, pakai obat dulu, metformin, ibuprofen gitu ya, diobati dulu sampai dia nanti bisa turun. Tapi kalau anak tidak pakai minum obat, tapi langsung pakai insulin ya. Itu yang diabetes tipe 1. Jadi kalau anak itu cus dia suntik mulu tiap hari. Dan suntiknya pun nggak cuma sekali ya. Ya kan dia makan 3 kali sehari, Bapak Ibu. So, suntiknya cuma sekali ya, nanti yang 2, yang ketiga pasti tinggi gulanya kan gitu. Jadi setiap makan dia suntik gitu. Nah, yang terjadi sama kita adalah kita ini termasuk diabetes yang tipe berapa itu, Bapak Ibu? Tipe 2 ya. Ya, kita ini tipe 2. Terus ada juga diabetes gestasional nih. Diabetes gestasional adalah gula yang terjadi saat kehamilan. Nah, Bapak Ibu semuanya sudah punya cucu? Udah punya cucu ya? Ada nggak sih cucunya yang dulu? Wah, ini belum. Semoga nanti segera menyusul punya cucu ya. Oh, belum nikah. Semua nikah Bu. Ya. Kok belum mau nikah? Aduh, ya, bagaimana ini ya? Oke. Ini ya. Diabetes gestasional itu terjadi pada saat kehamilan. Biasanya bayinya besar. Ya. Bayinya besar itu berapa kira-kira? 4 kilo. Ya. Ada nggak sih di yang lebih dari 4 kilo? Ada nggak Bapak? Ada ya? Aman ya semuanya ya? Oh, kalau apa namanya? Kalau yang lebih dari 4 kilo, kasihan.
Kasihan siapa? Kasihan bayinya. Artinya apa? Si bayi ini sudah membawa bibit-bibit penyakit diabetes ya. Dia baru bayi aja sudah ada bibit-bibit diabetes, apalagi nanti anak ya. Kalau anak itu bisa jadi diabetes yang tipe 1 itu tadi. Kalau tipe 1 bagaimana? Harus insulin ya. Nah, di sini ada nggak? Oh, sini saya pernah dapat itu di Prancis ya. Di Prancis waktu itu saya dikonsulin ya. Ada anak keluhannya itu lemas, kalau nggak salah ya. Datang itu dadanya sering debar-debar, sering sesek, sering lemes ya. Ada mual ya. Waktu itu saya nggak berpikir dia sakit diabetes ya, karena saya waktu itu cuma mikir ini paling sakit lambung biasa ya. Tetapi saya ngehnya itu, oh ini anak gampang lemes ya, gampang lemes. Akhirnya saya coba iseng-iseng, bukan cuma iseng ya, saya coba tes gulanya. Ternyata gulanya berapa dulu? 323 ya waktu itu. Bukan bayi, anak ya. Mungkin dia belum SMP ya, baru kelas berapa ya? Ya, palingan kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD ya. Itu udah 323 ya. Nah, kalau anak saya nggak begitu bisa obatinya ya. Kalau dewasa saya bisa ya kasih gula, kasih gulanya makin tinggi ya. Maksudnya kalau anak itu dokter spesialis ya, itu harus dirujuk ke rumah sakit ya, nama dokter spesialis anak. Kalau yang tipe 1 tadi, tapi kalau yang tipe 2 ya, kita obati dulu di puskesmas. Kalau ternyata kita kasih metformin, kita kasih glibenclamid, itu ternyata tidak bisa turun-turun ya, kita oper ke dokter spesialis. Buat apa sih ke dokter spesialis? Kira-kira butuh insulin atau tidak, kan begitu ya. Nah itu Bapak Ibu bahayanya ini diabetes gestasional ya, diabetes saat gangguan. Kok bisa ada ibu hamil yang sakit gula? Karena itu tadi kadang ibu hamil ya, karena saking semangatnya ya hamil, terus pengen anaknya itu nanti tidak kekurangan berat badan, terus ada kenaikan berat badan, akhirnya apa? Semuanya dimakan ya sama ibu hamil ya. Dia nggak nabung lagi, yang manis, yang nggak manis, semuanya dimakan. Mulai dari susu pun selang-seling ya Bapak Ibu ya. Mau susu yang ibu hamil, mau yang susu biasa, ditambah lagi dia masih makan coklat ya, makan es krim ya, makannya banyak ya, sehari nggak cuma 3 kali, 4 kali, 5 kali semuanya. Semangat bagus memang ya, bagus, kenaikan berat badannya itu bisa naik sebulan 1 kilo. Tapi ibu juga harus hati-hati karena ada rekomendasi kenaikan berat badan. Yang berat badannya normal, yang berat badan normal itu kenaikan berat minimal 11 kilo harus naik. Batasnya berapa? 16 kilo selama hamil. Tapi kadang ada ibu-ibu yang batasnya lebih dari itu. Dari itu berapa? Mereka sampai 20 kilo, bahkan 20 kilo. Yang kasihan apa? Yang kasihan bayinya nanti. Bayinya terlalu besar dan dia sudah membawa bibit-bibit diabetes yang itu. Terus yang lanjut diabetes tipe lainnya, diabetes pemakaian obat atau penyakit lain-lain. Ini jarang ya, jarang sekali diabetes mellitus tipe lainnya. Terus apa aja sih faktor risiko diabetes? Ya, riwayat keluarga, obesitas, dan merokok ya. Maksudnya riwayat keluarga adalah begini Bapak Ibu ya. Jadi buat Bapak Ibu yang secara riwayat kekeluargaan itu ada diabetes, mohon maaf ini. Karena apa? Anaknya itu bisa mengalami diabetes dalam waktu muda. Jadi misalnya bapak saya atau nenek saya usianya sekarang misalkan 60 ya, 60 dia memiliki riwayat sakit darah tinggi misalnya. Nanti anaknya masih muda usia 30 ya, 30 itu dia udah tesnya udah tinggi itu. Begitu pula dengan yang sakit gula ya.
sakit gula, bapak ibu ini sakit gula nih tinggi. Nanti anak-anaknya ini berisiko bisa terkena sakit gula. Terus kita harus bagaimana ini kalau begitu? Kan kita tidak bisa ya, apa namanya itu, menyingkirkan penyebab yang namanya riwayat dari keluarga ya. Kalau keluarga kalau udah seperti itu ya udah, ya, kita harus terima gitu ya. Ya gimana caranya kita harus screening Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu ya, yang anaknya usianya sudah di atas 40 tahun, usahakan screening. Screening apa? Screening gula. Kalau misalkan takut bagaimana? Ya, kalau takut ya bilangin ya, daripada sakit gula ya, daripada terlambat ya, lebih baik kita tahu dulu di awal, lebih baik untuk mencegah apa? Untuk mencegah biar tidak muncul komplikasi-komplikasi dari sakit gula. Gitu ya. Insya Allah negatif ya. Insya Allah negatif. Maksudnya gulanya rendah itu ya. Insya Allah gulanya rendah ya. Kalau ternyata gulanya tinggi ya sudah kita obati gitu ya. Terus yang kedua, obesitas, kegemukan, merokok itu juga menjadi penyebab sakit diabetes mellitus. Bapak Ibu di sini ada yang ngantuk? Aduh, ini juga sama ya. Apalagi dari dia mau duduk aja. Dari tadi pagi ya padahal ya. Tadi pagi kesini jam berapa? Jam 6 ya? Pagi sekali ya, oh my God. Saya tadi itu dari pagi di sini ya, jam 7 kurang, Bapak Ibu udah pada rajin ya, nyiapin. Tadi nyiapin apa sih buat bikin botol, Bapak Ibu? Oh, buat angkat beban. Diisi apa ya dalam botolnya? Oh, diisi air. Sampai penuh kan? Penuh. Kalau penuh itu emang berapa? Beratnya kira-kira? Sekilo ada nggak sih? Oh iya, 600 mili ya. Disuruh angkat berapa kali sama Mbak Susi? Hah? Sampai selesai. Aduh, berarti capek ya ini Bapak Ibu ya. Udah dapat makan semua? Udah habis kayaknya? Udah. Ya udah. Minum udah minum. Minum udah ya. Bagus. Kalau misalnya kalau udah kerja, udah kayak gitu, udah makan, apa yang akan terjadi kira-kira kalau udah makan? Ngantuk. Tadi udah tidur belum? Oh susah ya tidurnya, orang di kursi, apalagi kursinya keras ya. Kalau di rumah mungkin kursinya bisa buat suara enak kayak gitu ya. Nggak tidur. Oh. Ini nih sawah semua ya Bapak Ibu ya. Ini lagi musim apa sih ya Mas? Patun itu artinya bersihin sawahnya. Suket itu ya. Oh soalnya apa? Musim hujan ya. Musim hujan suketnya banyak kalau ini. Betul. Capek itu loh Ibu ya. Lah kalau biasanya kalau di rumah saya itu disemprot ya, dipakai itu. Disemprot juga, kan? Oh, berarti dibersihkan sama semprot juga ya. Oke. Baik, Bapak Ibu ya, semangat ya Bapak Ibu ya. Udah setengah 11 ini loh. Kalau 11 ini kita ke sawahnya kapan? Kalau gitu ya. Tuh. Harusnya sih dari tadi pagi ya. Kita tuh senam dulu, habis senam bisa langsung ini. Nah, tadi kendalanya HP-nya belum siap, laptopnya juga belum gitu ya. Mohon maaf ini kita ya. Semoga nanti yang bulan depan bisa lebih siap lagi sehingga lebih cepat. Biar apa? Biar cepat pulang. Lama-lama di sini. Ya cepat pulang ya, istirahat di rumah ya. Yang mau kerja, yang mau lebaran silakan gitu ya. Oke, lanjut ya. Ini riwayat keluarga itu nggak bisa dibenerin ya. Riwayat kedua obesitas, kegemukan. Kegemukan itu kita harus apa Bapak Ibu? Berdiet ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu makan udah berapa hari sekali? 2 kali aja ya. Jangan ada yang coba-coba 3 kali ya. Bahaya ya. Kita harus 2 kali. Ya, apalagi kita udah pagi siang sore 3 kali itu 3 kali pun bisa. Pagi sore mawon ya. Iya.
Tenanglah Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita makan pagi terus nanti makan sore santai saja, nggak bakalan kita tuh sampai berpingsan. Loh, Bapak Ibu kalau puasa pada puasa kan? Coba lihat puasa makan dari jam berapa? Jam 4 ya kan? Bukanya jam berapa itu? Jam 6. Itu aja bisa ya. Ya kenapa kalau harian kita nggak bisa? Katanya nggak berani. Betul sekali. Makanya Bapak Ibu ya, yang dibatasi apa sih? Kalau sakit gula tuh makannya ya. Kalau minum dibatasi nggak? Bisa ya. Ibu cek laporan lah, malamnya ya jam 10 ya. Yang nggak boleh apa? Makan kan ya. Minum boleh nggak? Boleh kan? Air putih boleh? Boleh. Kalau puasa lebih parah lagi, nggak boleh makan, nggak boleh minum ya. Kalau untuk saya sekarang ya, cuma makannya aja dikurangin sehari 2 kali ya. Kalau minum boleh, makan. Mau minum satu galon sehari juga nggak masalah ya. Ya berarti kayak gitu ya. Jadi apa sih tujuannya agar kita mengurangi makan itu ini obesitas ya. Kita harus mencegah jangan sampai terjadi obesitas sama diri kita yang sudah sakit gula ya. Tambah lagi yang belum sakit gula ya, obesitas itu nanti akan menjadi penyebab sakit gula ya. Jadi kalau ada anak atau cucu ibu atau di keluarga kita ya yang berobesitas ya, suruh diet ya. Karena obesitas itu bahaya ya. Jadi kalau ada keluarga kita yang dia gemuk ya, yang disuruh untuk menurunkan berat badannya. Yang ketiga apa? Merokok ya. Bapak Ibu yang merokok nih. Bapak bukan merokok Pak? Bukan. Oh, ya di sini ada. Dulu ya. Dulu merokok. Sekarang sudah ada berarti Pak. Ada bagus ya. Merokok ternyata dia bisa menyebabkan diabetes karena dia nanti merusak sensor anunya, selnya ya. Sehingga nanti ada ya, dok saya ini kok udah nggak makan manis-manis ya, saya juga nggak gemuk ya, kok saya bisa kena sakit gula? Oh ternyata dia gampang stres. Dia stres, dia kalau stres apa? Merokok ya. Biasanya kalau merokok temennya siapa? Kopi ya, terus stres, merokok, kopi ya. Walaupun dia badannya kecil ya, ternyata dia bisa terkena diabetes karena kebiasaannya tadi itu. Oke? Terus apa aja gejalanya diabetes mellitus ya? Pasti udah hafal ya Ibu ya, udah lapar, haus, berat badan turun, cepat lelah dan mengantuk ya. Udah lapar dan haus, berat badan turun, cepat lelah dan mengantuk ya. Ini Pak Bapak Ibu udah hafal kan ya? Hafal ya pasti ya. Terus apa lanjutannya? Kesemutan dan luka sudah sembuh. Ini adalah gejala yang dia itu sudah bentuk lanjutan ya. Kalau tadi baru gejala awal ya. Kalau yang ini yang sudah mulai muncul gejala-gejala tambahan, kesemutan sama luka sudah sembuh. Bapak Ibu semuanya sehat ini Bapak Ibu? Sehat ya. Sering ada yang kesemutan. Nah, bagaimana ini? Ada yang luka ada kakinya, Bapak Ibu dijaga betul ya. Jangan sampai ada yang lupa. Pakai sendal loh kemana-mana ya. Jangan nekat ya, jadi sawah yang depan nyeker aja, berbahaya loh Ibu ya. Di sawah itu masalahnya bukan cuma dari batu-batuannya, banyak ular ya di sawah itu ya. Apalagi kalau udah kegigit ular hijau itu ya, berbisa itu ular itu. Langsung lah ketahuan lah. Kalau gitu ya, kalau rumah sakit ya. Kalau kegigit, saya waktu kasihan loh. Rumah aman ya. Rumah masih ada yang berdiri tembok. Rumahnya udah rapi semua. Jangan sampai ada ular masuk. Waduh, waktu sifat yang masuk ya. My God. Begitulah ya. Karena kita tinggal di tempat tinggal yang banyak hutannya, ya, banyak pegunungannya. Ya. Di sini masih banyak hewan-hewan yang nakal-nakal. Apa sih yang nakal? Ini salah satunya ular ya. Dia nakal nggak sih? Sebenarnya nggak nakal gitu. Dia cuma minta tempat berlindung saja. Tapi sayangnya dia berlindung di rumah kita dia. Cuman kalau kayak binatang yang lain, khusus itu dia lari ya. Kalau ular itu kan khusus mau mantap dia. Apalagi kalau kita nggak sengaja ya injek dia ya, karena kita nggak kelihatan sudah patok kita. Nah itu
apa namanya, harus hati-hati ya. Tambah lagi kalau misalkan kita punya sakit gula ya, itu nanti efeknya lebih berat lagi itu. Karena kalau sudah tergigit ular, bungkaknya itu kalau tidak dapat penanganan yang baik, apa yang terjadi? Akan bernanah dia, sehingga dia harus di rumah sakit diapain? Di insisi ya, di situ sama kayak abses kaki, kaki kena luka nggak sembuh, yang sakitnya gula-gula itu diapain? Di insisi namanya. Kalau kita diberi demen, dioperasi kakinya, itu diapain? Saya kira nih Bapak Ibu mohon ya, yang keluarganya pernah dioperasi kakinya atau di insisi atau drenase atau dan sebagainya lah, operasi kaki itu ya. Saya kira itu cuma insisi abses itu cuma di strip dikit itu depannya, ternyata enggak ya. Wah sadis itu ya, itu loh bisa jadi berpendam gitu, surat. Jadi ininya tuh lukanya itu benar-benar dalam dan lebar dan banyak, nggak cuma satu tempat ya. Sini, depan belakang, aduh. Habis itu saya kira tuh cuma di insisi, ternyata cuma ringan ya. Ternyata sedahsyat itu di insisi itu. Nah, hati-hati Bapak Ibu ya. Pakai sendal mana-mana ya, jangan ngeker. Kalau ada luka bahaya ya. Apa yang dapat dilakukan untuk mencegah diabetes? Pasti mempertahankan berat badan, makan sehat ya. Terus tes gula darah, ini kita sudah tes ya, alhamdulillah 6 bulan sekali ya, kebiasaan C udah tes. Rutin beraktivitas fisik tiap hari. Kalau ini Bapak Ibu pasti udah aktivitas fisik terus ya. Apalagi sekarang lagi musim hujan. Kalau musim hujan apa yang kita lakukan? Sawah. Ya. Terus apa selanjutnya? Kelola stres ya. Ya, kelola stres ya. Ini udah tanggal berapa nih Bapak Ibu ya? 15 ya? Ya, 14 ya. 15 ya ini ya. Nah, kita bisa napas sedikit ya. Kita udah bersiap-siap nih nanti mendekati akhir tahun ya. Apalagi akhir tahun, anak cucu kita mesti minta ini, minta itu. Ya, tambah lagi nanti ada yang datang lah. Datang apa itu? Datang kita anak sunah ya, jangan lupa ya. Skill akhir bulan dan akhir bulan dan awal bulan ya. Kita harus pintar-pintar mengelola stres ya. Tapi ya susah juga ya. Kita kalau bicara gampang ya Bu ya. Tapi kita kalau menjalani itu tidak mudah ya. Iya kan? Betul ya. Ya udah, jadi kita bagaimana kalau begini, kita harus bersabar ya. Sabar. Ya makanya. Oke, ya. Lanjutnya apa nih? Hindari penggunaan tembakau, merokok, ya merokok. Insya Allah kita kan wanita ya, banyak wanita jangan tidak merokok ya. Tapi kenapa kok mayoritas ini sakit gula? Oh banyak ibu ya, wanita ya? Karena kita yang terlalu banyak beban. Wah, beban apa nih? Oh my god, kalau bapak ini cuma duduk ya, pakuh gitu. Aduh, mohon maaf Bu, mohon maaf nih kalau bapak kurang peka ya, kurang pengertian ya. Betul ya, memang seperti itu ya. Wah, itu ya bapak cuma kemana aja ya. Kalau ada yang kurang, bapak bagaimana kira-kira? Dia juga nggak begitu ini ya. Kalau ada yang kurang ya, semua ibunya yang mikirin. Ibu suruh mikir apa? Mikir uang ya, mikir anak ya, semuanya ya. Mikirnya dia nanti. Kalau kita bapak-bapak, yang penting kerja aja, terus ngasih bulanan aja. Kalau lebih, ya paling ya udah. Kalau kurang, ya, mohon maaf kalau gitu. Kita cuma bisa begitu. Kalau ibu-ibu yang tiap hari ya, ibu-ibu berarti ibunya tiap hari. Aduh. Oke, lanjut ya. Pengelolaan diabetes ya, pasti perencanaan makan, olahraga, obat teratur, edukasi atau penyuluhan ya.
Kita yang nomor 4, edukasi kebetulan alhamdulillah sudah berjalan ya. Tiap bulan sekali, olahraga berjalan juga ya. Baik itu dari pekerjaan dan juga bulanan ya, olahraga. Minum obat teratur, kita juga sudah ya. Kita tiap hari minum obat. Perencanaan makan, nah, perencanaan makan itu sudah harus direncanakan. Apa sih diet ya? Jadi kita ini emang harus diet. Kok ada ya? Saya udah makan dong, saya udah jaga makan saya minum obat juga itu nggak bisa naik, nggak bisa turun-turun ya. Wah itu begini, lawak yang minum obat aja sama yang jaga diet nggak turun-turunnya. Apalagi kalau kita nggak jaga itu, kita nggak minum obat, kita nggak diet, tambah lagi itu akan menjadi, kan gitu ya. Yang dulu mungkin bulannya bisa sangat tinggi, sekarang udah bisa mulai turun dikit-dikit kan, alhamdulillah walaupun kita masih naik turun. Yang penting apa sih Bapak Ibu? Yang penting adalah nikmatin aja lah, hidup ini jalanin aja dulu, gitu ya. Dijalani dengan apa ya? Memang susah juga ya kalau kita hanya menjalani hidup ya. Kalau Bapak Ibu bagaimana nih? Aman semuanya Bapak Ibu? Nggak ada masalah nih semua. Mosok nggak ada masalah, pasti ada masalah. Semuanya tuh ya manusia tuh di dunia pasti ada masalah ini ya. Pasti ada masalah. Tahu nggak nabi itu yang angkatnya tinggi-tinggi, masalahnya berat-berat ya. Mulai ada yang tahu nggak nabi yang dibuang sampai dimakan ikan paus itu kan juga ada itu ya. Itu kita pas sampai dimakan ikan paus kan kita tahu seperti itu ya. Jadi sebenarnya masalah kita tuh mesti ada ya. Tapi insya Allah masalah kita tuh tidak seberat kayak nabi-nabi yang dulu ya. Itu masalah kalau nabi itu berat masalahnya. Kalau kita insya Allah bukan terlalu berat seperti itu. Dunia tempat masalah. Iya betul Pak, dunia itu tempat masalah ya. Masalah itu buat apa sih? Masalah itu ya biar kita dosanya diampuni, ya dosanya hilang, derajatnya dinaikkan, kan itu ya. Diuji ya. Sama Allah tuh diuji kita nih. Biar derajat kita naik. Gitu udah. Kita jadi ngomongin kayak gini nih, kita jadi ceramah guys. Ini salah cara ya. Ini bukannya acara curhat apa namanya ini ya. Ini acara ini kesehatan ya, talkshow kesehatan ya. Oke, lanjut. Oh udah selesai Bapak Ibu. Ini kita kan udah berapa menit ini? Oh udah 1 jam balik. Oh udah selesai ya? Oh ya Bapak Ibu, apa namanya? Ada yang mau bertanya nggak sih Bapak Ibu nih? Tentang penyakit kan? Apa penyakit? Apa tentang apa sih? Bantu jawab dan kita sharing-sharing di sini. Ada pertanyaan? Ya. Sebelumnya dari masalah pakaian itu dan sekarang itu sudah mulai habis ini Pak. Jadi kan kok ini kok dulu beda dengan temannya. Jadi karena kukunya itu Pak. Sudah keren ini. Sudah bersih. Kok beda dengan ini? Buah, aku orang anu Pak. Itu masih bisa diubah itu tidak sampai yang bergerak. Tapi kalau mau soal anu Pak, kalau anu selang kalau mau selang. Ibu pernah cek asam urat? Cek asam uratnya normal Bu, baik asam urat. Baik itu. Asam uratnya udah pernah dicek normal. Itu 16 kali itu kelihatannya normal ya kelihatannya. Ini dulu sudah pernah anu Pak. Itu operasi kemaguan diseset. Tapi ini bisa tumbuh lagi begitu dokternya. Betul sekali memang ya. Terus ini anu ketika saya diperiksa Pak Anggit itu suruh apa itu beli anu salep mata ikan. Ya. Terus saya habis satu berkering ini Pak. Tapi kok itu loh Pak, kok anu warnanya itu anu cici, anu itu hitam kukunya rusak Pak. Baik. Gimana caranya? Ini kita lihat dulu dari kondisi dari ininya ya, apa namanya penyakitnya ya. Di situ ada
ujung jari menghitam ditambah ada kapalan mata ikannya. Baik. Jadi penyebab munculnya mata ikan, nggak cuma mata ikan ya, kapalan ya, pada bapak ibu ataupun pada penderita yang dia punya sakit gula, muncul kapalan itu lebih sering ya, atau kita sebut namanya talus atau talus ya. Jadi mata ikan dan kapalan itu sering muncul pada orang yang penyakit gula ya. Itu nggak bisa dihindari ya bapak ibu ya, memang seperti itu ya. Terus kalau kapalan itu apa yang harus diobjek penanganannya bagaimana? Diseset ya. Kapalan itu harus diseset, dibersihkan ya. Nah itu dia akan muncul lagi. Karena kenapa bapak ibu ya? Karena ibu sakitnya gula apa darah tinggi? Darah tinggi apa gula? Iya, kalau misalkan sakit gula, ya gulanya masih tinggi, dia akan cepat tumbuh nanti dia. Tapi kalau gulanya sudah normal, insya Allah dia bisa tidak tumbuh atau dia tumbuh nanti dalam waktu yang lama. Terus yang kedua, khawatirnya kenapa kok dia bisa menghitam ya? Bisa menghitam itu bisa penyebabnya dua ya. Satu, karena kapalan mungkin kita pakai sepatu yang sempit atau sering dibuat aktivitas sehingga terus terjadi gesekan ya di lukanya itu. Nah, itu bisa menimbulkan efek hitam ya di jarinya ya. Tapi bisa juga karena ada sumbatan atau gangguan aliran darahnya karena apa? Karena sakit gula tadi. Kalau kita kenal namanya DVT ya, deep vein thrombosis. Jadi memang pada penyakit gula ya sering terjadi sumbatan di daerah yang kecil ya. Jadi pembuluh darah kecil itu sering tersumbat ya, sehingga apa? Sehingga aliran darah yang harusnya mengalir ke jari-jari, ujung jari itu alirannya tidak maksimal. Tidak maksimal itu alirannya kurang ya. Kalau dia kurang ya, otomatis dia akan mudah menghitam. Itu yang terjadi pada pasien-pasien yang ulkus diabetes itu yang sakit kaki ya, pasien gula yang sakit kaki itu sakitnya gitu. Kenapa kok bisa gitu? Karena dulu ibu suka jajan gulali dulu kan gulali ya. Gula itu ya kalau dia sangat banyak apa yang akan terjadi? Dia akan apa? Mengeras, betul ya. Nah, kalau gulanya dicampur pakai air gitu ya. Itu kan dia ya larut sama air ya. Tapi kalau gula itu di dalam tubuh kita, dia akan mengeras karena disaring lagi kan itu jadi gula kuning kan. Dia akan mengeras kayak karamel itu ya. Nah, dia nyangkut lagi yang kecil-kecil ini itu. Kalau dia nyangkut yang kecil-kecil, keras tadi ya, atau kita kenal namanya arteriosklerosis ya. Itu akhirnya mengganggu aliran darah ke yang kecil-kecil. Sehingga dia menjadi hitam. Ibu harus diperiksa asam uratnya dulu aja. Asam urat karena kalau yang sekarang itu mencari gula yang dicek asam urat tuh nggak dicek. Coba cek asam urat dulu di situ untuk dilihat asam urat berapa. Terus yang kedua mungkin kita pertimbangkan untuk rujuk ke dokter spesialis. Begitu. Apakah harus diseset lagi? Apakah harus dikonsultasikan dulu ke dokter penyakit dalam? Gimana Bu? Nah makanya itu kita harus konsultasi dulu itu ke dokter spesialis. Nanti saya takutnya mendahului saya bilang sakit ini, nanti kalau dokternya enggak itu enggak gini, enggak enak sih. Konsultasikan dulu saja ke dokter spesialisnya. Ibu rumah sakitnya mana? Membuat udah lama ya dirujuk.
Masih pengobatan nggak? Udah PSP dok. Oh dari PRP bulannya. Iya, baik. Itu mau udah berapa lama hitamnya? Salah apa sih Bu? Saya belum tahu ini. Kalau pusat. Salah apa ini? Beli di mana? Di ini ya? Oh ada. Dari Mas Alif dan dari dok. Oke. Yang aplikasi supaya. Aku ya. Tapi bisa kering. Waktu itu kan nggak infeksi. Iya, itu kapal itu. Kapal itu dibersihkan aja ya. Dibersihkan aja. Kalau itu kan bisa tenang. Ini cuma iya bapak nanti andinya kalau mau di sini di sini kan bapak bisa itu harus di CC itu kalau dari permukaannya masih merah jadi kalau untuk aliran darah insya Allah itu masih apa namanya masih aman ya aliran masih aman itu hanya bagian luarnya saja luarnya yang mengeras mengapal dan itu harus di CC kalau mau dihilangkan ya. Kalau yang mau bilangkan yang itunya ya, itu nggak bisa kalau nanti kasih salam aja itu ya itu dia harus disesuaikan juga nanti setelah disesuaikan baru kasih salamnya itu untuk apa? Untuk mencegah apa? Untuk mencegah dia tidak tumbuh kembali itu ya harus di kalau nggak dibersihkan kayaknya saya dari sini karena dia pasti luar gitu nanti kalau tunggu nanti ya. Ibu ada lagi mau bertanya loh Ibu? Berair. Tetes mata bisa lah baru nanti. Berair yang kanan kiri. Yang kanan kiri berdua-duanya. Yang kanan apa yang kiri? Kiri. Harus bisa ya. Kiri. Coba yang kanan. Oh,
Baiklah, ini kita beralih ke penyakit mata ya Bapak Ibu ya. Tadi yang kita udah bahas tentang penyakit diabetes, yang kedua tentang penyakit kapalan ya. Jadi kalau kapalan itu bisa dikasih salep bisa ya. Tapi kalau dia sudah parah atau sudah tebal sekali, ya harus dikletek ya. Dikletek atau diseset ya. Kalau diseset ya sama petugas medis. Kalau takut ya, kalau berani sih ya pakai ini. Biasanya dipotongkan kuku ya, potong kuku tuh buat apa namanya guntingin kulit yang udah matinya itu. Tapi kan kita bisa ngira-ngirain ya, karena nggak sih sama yang jaringannya nggak sakit kan, gitu kalau kita sendiri. Kan kalau petugas medis kan dia lebih bapak aja semuanya kan gitu. Ya masing-masing kenyamanan Bapak Ibu masing-masing. Kalau ada yang hafalan dan itu potongin aja pakai potongan kuku, dibersihin gitu ya. Dipotong yang perlu sampai tebal sekali. Terus yang kedua ini sakit mata ya. Sakit mata kalau yang berkaitan sama diabetes mellitus itu dua ya. Satu katarak ya. Katarak pada pasien katarak ya. Pada pasien diabetes mellitus ya sakit gula. Itu risiko kena kataraknya 10 kali lipat daripada yang normal ya. Jadi orang-orang yang sakit gula itu kecenderungan lebih cepat tumbuh sakit kataraknya. Biasanya katarak itu tumbuh di usia tua ya. 50, 60 itu muncul katarak. Tapi kalau di usia kalau pasien diabetes mellitus dia akan lebih cepat tumbuhnya kataraknya itu mungkin 50, 60 dia baru muncul. Kalau yang diabetes mellitus mungkin bisa kurang dari itu dia udah muncul kalau katarak itu. Terus yang kedua apa? Retinopati diabetik ya. Kalau retinopati diabetik itu ada kerusakan saraf ya. Kerusakan saraf di saraf matanya. Jadi jangan salah ya, jangan salah artinya dok ini kemarin saya habis operasi katarak kok sekarang udah dioperasi kok masih buram saja ya. Ya ternyata masalahnya bukan di lensanya Bapak Ibu ya. Ini masalah di sarafnya ya, saraf mata belakang ya. Itu kalau penyakit diabetes mellitus itu bisa kena tuh sarafnya. Dia kalau udah kena sarafnya ya aduh walau alam ya nggak bisa pulih itu. Kalau udah kena sarafnya dia walaupun dioperasi dengan bagaimanapun dengan lensa pun tetap nggak bisa melihat ya. Jadi walaupun dia lensanya atau matanya sudah jernih ya, sudah nggak putih ya. Tapi kalau pasiennya dia terkena sarafnya, dia nggak bisa pulih. Nah terus kalau ibu tadi apa yang terjadi? Matanya kering, terus gatal, perih gitu ya. Perih berair itu cenderung lebih disebabkan karena mata kering ya. Jadi penyebab dari mata kering itu biasanya karena kita terlampau sering aktivitas di luar ya. Aktivitas di luar yang mana kita sering berinteraksi dengan sinar matahari, angin, debu, ya, apalagi ya, angin, asap ya, angin, sinar matahari, debu. Itu adalah 4 hal yang cenderung menyebabkan kita terjadi mata kering. Mata kering gejalanya bagaimana? Gejalanya seperti itu. Matanya terasa perih dan troncos ya. Kenapa kok bisa troncos? Karena dia usaha tubuh untuk mengeringkan, melembabkan matanya. Memang itu usahanya begitu ya. Penanganan bagaimana? Pakai tetes mata yang bisa kita beli di pasar warung, Insto, ya, Rohto itu kantongin aja. Kalau kita memang punya gejala mata kering ya, apalagi kita sering aktivitas di luar rumah, ya, luar masa atau kita sering berkendara naik motor gitu ya, kita akan sering terkena mata kering. Langsung aja kita tes ini. Itu fungsinya untuk menangani gejala mata kering. Nanti ada lagi itu baru mata kering ya. Jadi ada lagi gejalanya kalau konjungtivitis ya. Konjungtivitis itu belean ya. Kalau belean itu biasanya dia tidur matanya depek ya, belenya banyak. Nah, itu nggak bisa pakai Insto kalau kayak gitu. Itu harus tetes mata yang chlorantraniliprol yang ada antibiotiknya. Begitu. Ada lagi gejala mata apa lagi? Biasanya kalau mata kering itu mata juga merah-merah ya, merah gitu ya. Jadi kalau jadi kalau sebatas mata kering saja, mata kering itu kita bisa pakai Insto saja, beli nanti kalau muncul itu cek saja gitu. Tapi kalau nanti sudah beda lagi, bukan tidak seperti misalkan matanya kok pandangannya kabur, ya, muncul seperti kabut, ya, atau muncul seperti bayangan hitam, dobrak-dobrak seperti itu, periksa ya. Kalau kayak gitu tuh berarti udah ada masalah entah di lensanya, entah di sarafnya, gitu. Oke. Bapak Ibu ada lagi mau tanya penyakit
Kita udah bahas sakit gula, terus hafalan, sakit mata, sakit hidung boleh, atau sakit apa lagi, telinga boleh, sakit kaki, sakit apa, Bapak Ibu. Waktu kita kayaknya masih banyak nih. Masih berapa menit ya? Iya nih, keburu selesai nih. Mana nih, Mbak Susi? Masih berapa menit, Mbak Susi? Iya. Oh, oke. Udah selesai belum Mbak Susi? Itu masih ada pertanyaan, boleh lanjut? Berlapar ya Bu. Ini juga sama. Kena orang ya. Udah selesai belum sih waktunya? Apa Dok? Masih berapa menit? Udah cukup. Ini nyelesain pertanyaan ini aja. Oh, udah 1 jam lah. Udah. Oh, mau nambah? Dokter Bulan mau nambah? Enggak. Yang kiri dulu sudah, tapi kiri kan Aku ganggu. Coba lihat. Ya. Saya belum lihat itu berapa menit ya? Ini 1 jam. Oh, lama banget Anda. Kan dari tadi bilang. Udah bilang 1 jam. Kan masih ada pertanyaan. Lama ya. Hampir. Gua 1 jam 1 menit. Oh, 1 menit. Iya. Oke. Itu tadi Ibu saya lihat itu dermatitis ya. Dermatitis biasanya kita gatal terus pernah terlalu banyak aktivitas di luar. Dermatitis ada 2 ya, dermatitis alergi sama dermatitis otak iritan. Alergi biasanya kita sering bersinggungan dengan hal yang alergi kayak misalkan aren, kita terkena aren atau terkena zat-zat yang gampang alergi, ulat bulu, super kolojono itu ya, itu gampang sekali tuh bikin alergi ya. Yang kalau yang iritan itu dia deterjen ya, deterjen itu panas ya, itu pernah aktif kalau kita nyuci. Itu penanganan dari mana? Itu penanganannya dikasih salep ya, salep hidrokortison atau betamethasone untuk penanganan dermatitisnya. Yang kedua, selain salep, dihindari pemicunya. Pemicunya itu kalau kita itu alergi dan terkena sesuatu, kita harus jangan dekat pemicu. Kalau kita terpaksa dekat ya, karena kalau kita nggak dekat kita bagaimana ya udah diobatin salep. Itu kalau yang ibu itu saya lihat, iya itu pakai hidrokortison atau betamethasone itu juga bisa. Disalapin aja itu. Udah sembuh. Iya, karena kalau karena kalau kulit itu mesti ada kontak ya, nggak ujuk-ujuk ya, ujuk-ujuk muncul ya, ada kontak tuh harusnya sentuhan yang membuat itu muncul seperti itu. Nah, kita harus tahu tuh yang bikin dia muncul apa. Beda lagi kalau penyakit kulit karena alergi obat. Berarti itu ada ini kan, kita minum obat baru muncul bentol-bentol bengkak, merah gatal-gatal, itu beda lagi. Apanya Bu? Oh my god. Kapan itu? Buset. Kalau dilihat dari lokasi luka ya, jadi itu termasuk jenis luka bakar yang grade-nya itu grade 2 itu. Terus dia mengenai di daerah pergelangan ya. Pergelangan itu daerah yang lentur ya. Artinya apa? Di situ kalau luka bakar ya, itu bisa menimbulkan kekakuan pada daerah kulit yang terkena, namanya kontraktur ya. Alhamdulillah itu kontrakturnya gak berat itu. Ada yang sangat berat itu sampai kaku banget itu ya, yang terbakar karena gak cuma bagian luar, tapi mengenai bagian dalam juga dia gak bisa ngapa-ngapain dia.
Ataupun dia kalau bisa ditekungin, dia pun bisa tertekuk seperti itu, dia nggak bisa diluruskan. Karena kalau diluruskan, dia sobek nanti ininya. Apa yang harus kita lakukan? Itu aku harus latih tiap hari ya, tantangannya di gerakan ini ya. Untuk apa? Untuk menghancurkan kontrakturnya yang di dalam itu. Itu kalau nggak dilatih itu nanti lama itu pulihnya. Ya kalau dari lukanya itu udah kering ya, itu nanti dia lama-lama akan terbentuk kulit baru, dia nanti akan hilang, terkelupas sendirinya. Memang butuh proses ya. Ya butuh waktu juga ya, main kayak gitu. Nah, yang penting kontrakturnya harus dilatih ya, digerak-gerakannya semampunya ya, semampu gini, besok ditambah lagi. Jadi jangan takut sakit ya. Kalau misalkan nggak dilatih nanti malah kaku ya, gitu. Oke, Bapak Ibu, ini waktu kita udah overload ya, udah overtime ya. Ya semoga pertemuan kita pada pagi hari ini menjelang siang, berarti udah siang ya. Dan dari pagi sampai siang bisa membawa keberkahan dan juga pengetahuan untuk kita. Semoga besok kita dipanjangkan umurnya, di lapangan rezekinya, dan juga diberi kesehatan, sehingga kita bisa bertemu kembali di bulan-bulan berikutnya. Ya, sama satu lagi saya mau ucapkan selamat tahun baru ya. Ya, masih lama sekali ya tahun baru ya. Ya karena kita ketemu lagi di bulan depan ya. Itu udah tahun 2026 ya. Iya, tahun depan kita bertemu kembali. Ya, ini belajar uang aja, ya udah. Ya mau mampir ke rumah saya boleh. Udah punya rencana kalau mau kemana? Di rumah aja berarti ya. Kita mah di rumah aja. Biar kalau saya nanti ke tempatnya ini saya, tempatnya istri kalau saya. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas waktu dan perhatian dan kesempatan yang diberikan. Mohon maaf apabila dalam menyampaikan saya banyak salahnya atau kata-kata saya kurang pas, saya mohon maaf. Dan juga saya mohon maaf ya, wakil dari Puskesmas yang mungkin sarana kita masih terbatas dan juga keterlambatan yang terjadi ya. Kalau kita udah mulai di awal, kita malah mulai agak siang ya, sehingga kita selesainya sampai siang ini. Bapak Ibu semuanya udah dapat obat? Belum. Masih dia kurang? Lab juga udah semua. Yang udah dapat obat, ya, udah dapat obat, sama udah dapat lab, sama udah deteksi, boleh langsung pulang, ya. Yang belum dapat obat ya tunggu dapat obat. Yang belum tensi nanti tensi habis itu langsung pulang. Yang udah deteksi, udah dapat obat, udah dapat lab, boleh pulang. Itu ya Bapak Ibu ya. Yogi. Bilang orang tau. Oke Bapak Ibu.